Shalom, kembali dengan saya di channel Klavos Sukacita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tetap dalam sukacita oleh karena Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut sehingga kami mengalami keselamatan dan kemerdekaan. Dan di saat ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu untuk semakin mengarahkan dan meneguhkan kami dalam kehidupan kami setelah kami mengalami kemerdekaan dari setiap dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh-Mu Kudus, singkapkanlah firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu menjadi hidup kami, untuk kami terus mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita, di hari ini tema bagi kita adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera yang disampaikan kata salam ini dari Yesus kepada murid-muridnya ketika ia menampakkan diri, di mana semua murid ada dalam keadaan ataupun mereka semua dengan jumlah yang lengkap, dan mereka semua tiba-tiba terkejut ketika Yesus berdiri di tengah-tengah mereka, sebab mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berjumpa dengan Yesus. Mungkin sebagian sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus melalui penampakan seperti perempuan-perempuan, tetapi masih ada banyak dari para murid yang belum berjumpa dengan Yesus setelah dia bangkit. Oleh sebab itu, kalau kita baca selanjutnya di ayat yang ke-37, mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Kalau dikatakan mereka, itu berarti ada banyak murid atau beberapa murid, berarti tidak sedikit yang belum menyaksikan atau berjumpa dengan Yesus setelah dia bangkit, sehingga mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Oleh sebab itu, Yesus dalam penampakannya kepada para murid, dia menyampaikan salam kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu, supaya dalam situasi apapun yang sementara dialami oleh para murid, jangan sampai keadaan mempengaruhi damai dan sejahtera yang ada dalam hati mereka. Supaya situasi yang sementara mencekam karena mereka tentu dicari-cari oleh orang Yahudi, karena mereka tentu merasakan ketakutan karena mayat Yesus tidak ditemukan, dan oleh sebab itu mereka bisa saja menjadi orang yang dituduh mencuri mayat Yesus. Dengan salam damai sejahtera bagi kamu yang Yesus sampaikan kepada mereka, supaya mereka senantiasa merasakan bahwa kasih Allah itu senantiasa sedang menyertai kehidupan mereka. Sehingga damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus itu bukan hanya sebagai ungkapan ketika setiap orang berjumpa lalu damai sejahtera, atau sekarang ini kita paling sering mengungkapkan shalom, seperti begitu saja, tetapi bahwa kata-kata itu mengandung makna bahwa dalam situasi yang sementara ini murid-murid sedang alami, mereka memiliki damai sejahtera, artinya Kristus itu ada pada mereka. Kristus itu senantiasa menjadi bagian yang terus melengkapi mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu akan situasi apapun yang sementara ini mereka alami. Pemirsa channel Klavos Sukacita, damai sejahtera tidak hanya Yesus ucapkan kepada para murid, tetapi juga bagi kita, dan itu pun harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Situasi, keadaan apapun bisa saja terjadi di sekeliling kita, tetapi jangan pernah putus damai sejahtera itu dalam hidup kita.
Dan bagaimana supaya damai sejahtera itu tidak pernah hilang dari dalam hidup kita? Maka perlu untuk kita membangun hidup kita bersama dengan Tuhan. Perlu kita memiliki sebuah kesadaran bahwa Roh Kristus itu sudah ada dalam kehidupan kita. Perlu kita punya kesadaran bahwa Kristus sudah mati, Dia bangkit mengalahkan maut, maka segala hal yang menjadi kedagingan kita sudah mati bersama dengan kebangkitan, dan kita telah dimerdekakan dari dosa. Oleh sebab itu, damai sejahtera itu harus menjadi bagian dalam hidup kita, supaya di mana saja kita berada dan melangkah, damai sejahtera itu selalu kita nyatakan bagi setiap orang. Jadi tidak hanya hadir untuk mendamaikan orang yang sedang berkelahi, tetapi bahwa kita menghadirkan damai sejahtera itu dari setiap perilaku kita, perkataan kita, perbuatan kita, kerja kita, karya kita, apapun kita yang sedang bekerja dalam posisi apapun kita, baik itu sebagai atasan, ataukah kita sebagai bawahan, ataukah kita sebagai apa saja, kita punya damai sejahtera, sehingga setiap orang yang berhubungan dengan kita merasakan damai sejahtera itu tertransfer kepada setiap orang, sehingga orang-orang yang mungkin sedang punya beban yang berat mengalami damai sejahtera, karena damai sejahtera itu kita miliki dan kita nyatakan itu bagi sesama kita yang lain. Oleh sebab itu, pemirsa channel Klavos Sukacita, bangun hidup kita dengan Tuhan dan senantiasa punya kesadaran bahwa Roh Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Punya kesadaran bahwa Rohnya itu bekerja dan berkarya dalam kita, dan segala macam kedagingan kita sudah dilepaskan, dikeluarkan dari dalam diri kita. Karena itu, damai sejahtera itu tentu tidak kita cari di mana-mana, tapi itu dengan sendirinya ada dalam hati dan kehidupan kita untuk kita bagikan kepada sesama kita yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya damai sejahtera yang Engkau berikan kepada para murid lewat salam itu juga telah menjadi bagian dalam hidup kami, seiring dengan Roh-Mu yang Engkau taruh dalam hidup kami. Dengan demikian, maka kami akan terus mewartakan damai sejahtera itu lewat seluruh karya kehidupan kami, lewat kata dan perbuatan pikiran kami, sehingga setiap orang yang mengalami ataupun berhubungan dengan kami mengalami damai sejahtera itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pimpin dan tuntun kami sepanjang hari ini, dan biarlah hidup kami terus mengalami berkat-berkat Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Amin. Shalom, Tuhan berkati.